Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya, udah 10.15 juga. Sebelumnya, aku mau ngucapin makasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua atau ada yang sakit atau misalnya ada yang lagi galau? Semoga teman-teman sehat semua ya. Oke, untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai peran penting UI UX dalam desain aplikasi. Mungkin teman-teman udah pada uh, tahu untuk tema kali ini akan membahas apa. Selanjutnya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Karim Hairunisa Afatin, mahasiswa STIM IKM Bandung dan studi independen Bisaya Academy batch 6. Di sini juga terlampir LinkedIn, Instagram, juga YouTube saya. Selanjutnya, ada tujuan dari webinar kali ini. Tujuan yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai UI UX. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai peranan UI UX dalam desain aplikasi. Dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman mengenai peranan UI UX. Oke. Apa sih UI UX ini? Teman-teman ada yang udah pernah dengar belum sebelumnya? Kalau UI UX tuh apa sih gitu? Ngapain sih UI UX ini? Dan cara kerjanya tuh yang seperti apa gitu? Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke. Yang pertama ada UI, User Interface. Jadi user interface ini adalah proses merancang antarmuka pengguna yang berfokus pada aspek visual dan interaktif dari sebuah produk atau layanan digital. Jadi untuk UI ini adalah proses merancang sebuah tampilan gitu dalam sebuah aplikasi atau layanan digital. Jadi lebih ke berfokus pada tampilan dan tujuan utama dari UI ini ialah menciptakan tampilan yang mudah dipahami, menarik secara visual dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi UI ini lebih ke gimana sih tata letak dalam sebuah aplikasi itu, gimana sih biar aplikasi ini lebih nyaman digunakan oleh pengguna, gimana sih biar aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna, itu masuknya ke UI gitu. Jadi tujuan utama dari UI ini menciptakan tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada UX atau User Experience. UX atau User Experience adalah proses merancang pengalaman pengguna secara keseluruhan dengan fokus pada kepuasan, kenyamanan, dan efektivitas pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan digital. Jadi untuk UX ini lebih ke merancang. Tadi kan UI itu menciptakan tampilan ya. Kalau UX ini tuh bagian merancang pengalaman penggunanya. Gimana sih caranya biar kita tuh tahu gitu pengguna tuh maunya seperti apa, pengguna tuh tujuannya apa sih menggunakan aplikasi ini, pengguna tuh pengennya aplikasi yang seperti apa dan kebutuhan mereka tuh seperti apa. Nah itu dibuatnya oleh UX gitu. Jadi tujuan dari UX ini memastikan bahwa produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna dengan cara yang efisien dan memuaskan.
contoh UX ini biasanya seorang UI UX designer itu em, apa ya, lebih ke melakukan wawancara, melakukan kuesioner untuk mendapatkan data em, pengguna gitu. Jadi data-data tentang apa yang dibutuhkan, apa tujuan pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Jadi itu dirancangnya oleh UX. Selanjutnya ada perbedaan UI. Tadi kita udah eh, apa ya, ngebahas dikit soal perbedaan UI UX. Yang pertama ini ada di fokus utamanya. Jadi fokus utama dari UI design berfokus pada aspek visual dan interaktif dari antar pengguna dari antar muka pengguna gitu. Jadi lebih ke aspek visualnya, gimana warnanya, gimana layoutnya, terus misalnya kayak font yang dipakai seperti apa, itu fokusnya di UI. Sedangkan UX berfokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan saat berinteraksi dengan pengguna atau layanan digital. Seperti yang udah tadi kita bahas juga, UX ini lebih berfokus pada menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik gitu. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen utamanya yang pertama UI. Komponen utama UI itu lebih ke misalnya button-buttonnya, icon yang dipakai, warna, tipografi, atau misalnya font apa yang dipakai, terus misalnya komponen-komponen apa yang dipakai, itu masuknya ke UI. Sedangkan UX ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, analisis seperti wawancara atau misalnya menyebarkan kuesioner, terus perancangan alur kerja dan pengujian pengguna gitu. Selanjutnya ada eh, fokus utamanya. Jadi untuk UI design ini, fokus utamanya menciptakan antarmuka atau tampilan yang menarik secara visual, mudah dipahami dan mudah digunakan oleh pengguna. Gimana caranya si aplikasi ini mempunyai tampilan yang bagus dan apa ya, nyaman dilihat oleh pengguna dan nyaman digunakan oleh pengguna gitu. Selanjutnya ada UX. Nah, untuk UX ini memastikan bahwa pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan memuaskan gitu. Jadi UX ini lebih ke fokusnya ke penggunanya gitu. Jadi kan kalau UI lebih fokusnya ke tampilan, sedangkan UX ini lebih fokusnya ke penggunanya gitu. Selanjutnya ada contohnya. Oh ini tadi tujuannya. Ini contohnya. Saya ada contohnya, contoh dari UI design itu seperti desain tombol, tata letak, warna, terus penggunaan font, terus apa lagi ya? Kayak komponen-komponen lainnya gitu yang ada di UI. Selanjutnya ada UX. UX ini contohnya memastikan apa yang dibutuhkan pengguna dan apa saja yang pengguna inginkan. Ini nggak muncul ya. Sebentar. Untuk ininya muncul nggak ya?
nggak muncul. Share screen-nya udah muncul belum ya? Muncul. Oke. Okay. Mohon maaf tadi nggak ke save. Oke. Okay. Selanjutnya ada prinsip UI. Untuk prinsip UI yang pertama, ada keterbacaan atau readability. Keterbacaan ini mengacu pada kemampuan pengguna untuk mudah membaca dan memahami konten pada sebuah aplikasi. Ini melibatkan penggunaan font yang sesuai dan ukuran font yang tepat gitu. Jadi dalam UI ini juga mengatur gimana caranya biar konten yang di dalamnya itu dapat tersampaikan kepada pengguna gitu. Biar misalnya fontnya nggak kekecilan, fontnya nggak kegedean, sehingga kayak bisa apa ya, bisa bisa tersampaikan lah gitu tujuan dari pembuat konten itu. Selanjutnya ada navigasi atau navigation. Navigasi ini mengacu pada kemampuan pengguna untuk menemukan dan menavigasi ke berbagai bagian fitur dalam aplikasi dengan mudah. Ini juga melibatkan penggunaan misalnya menu navigasi yang jelas atau icon atau tombol-tombol yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada konsistensi. Nah, ini juga penting ya dalam pembuatan UI. Konsistensi itu merupakan satu kunci untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Gitu. Jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi itu harus seragam di seluruh aplikasinya gitu. Misalnya warnanya harus sama, atau fontnya harus sama gitu, ikonnya dan misalnya kayak tata letaknya dibuat apa ya, lebih hampir sama lah gitu tiap tiap page per aplikasinya. Jadi kalau misalnya sebuah aplikasi ini konsisten, ini juga dapat meminimalisir kebingungan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi tersebut gitu. Selanjutnya ada penggunaan warna, tipografi, dan icon yang tepat. Nah, penggunaan warna yang tepat ini bisa meningkatkan ketertarikan pengguna untuk menggunakan aplikasinya, untuk berinteraksi dengan aplikasinya. Dan juga dapat membantu mengkomunikasikan emosi yang disampaikan oleh aplikasi tersebut gitu. Selanjutnya untuk tipografi atau font yang baik juga dapat membantu menyampaikan informasi dengan cepat dan intuitif kepada pengguna. Dan icon yang tepat. Nah, icon juga dapat membantu menyampaikan informasi dengan cepat gitu. Jadi pengguna nggak perlu baca dulu misalnya kayak ada icon home, oh berarti ini beranda gitu. Selanjutnya ada responsivitas atau responsif. Nah, sebuah desain UI juga harus responsif gitu. Kenapa harus responsif? Karena agar dapat diakses di segala apa ya, di segala device gitu, nggak cuma mobile. Jadi bisa dipakai di web, terus misalnya kayak apalagi ya, pokoknya bisa dipakai di tablet dan lain-lain gitu.
Nah, hal ini juga dapat em, apa ya, lebih membuat pengguna nyaman gitu menggunakan eh, aplikasinya gitu. Selanjutnya ada prinsip UX. Untuk prinsip UX yang pertama ini ada memahami pengguna dan tujuan aplikasi. Hal ini juga hal yang penting ya bagi seorang desainer UI UX gitu untuk memahami siapa pengguna yang berpotensi menggunakan aplikasinya, apa tujuan pengguna untuk menggunakan aplikasinya, dan em, apa kebutuhan pengguna juga gitu. Ini juga melibatkan misalnya di UX ini kayak pengumpulan data pengguna, misalnya kayak eh, seperti yang tadi sudah dijelaskan, wawancara atau menggunakan metode kuesioner gitu. Selanjutnya ada pengalaman pengguna yang intuitif. Pengalaman pengguna yang intuitif berarti pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa kebingungan gitu. Desain UI UX yang baik ini harusnya dapat dipahami oleh seluruh pengguna gitu tanpa perlu instruksi tambahan. Ini melibatkan seperti tata letak yang mudah dipahami, navigasi yang jelas, terus penempatan font yang um, apa ya, yang sesuai, yang baik gitu. Ukurannya juga tidak boleh terlalu kebesaran atau terlalu kekecilan gitu. Selanjutnya alur flow pengguna yang baik dan efisien. Alur yang baik juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik gitu. Ini mengacu lebih ke langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sebuah desain UI UX yang baik itu dia punya alur yang baik juga. Mungkin kalian pernah nonton di aplikasi bukan di website seperti website LK21 gitu-gitu kan. Nah, kadang kita mencetnya apa tapi munculnya apa. Nah, itu tuh salah satu contoh alur yang kurang baik gitu. Jadi ngebingungin si pengguna kenapa ini malah ke sini padahal pengennya misalnya pengennya ke sini loh gitu, bukan bukan malah buka website lain gitu. Itu contoh alur pengguna yang tidak baik. Maka dari itu UX ini harus merancang alur pengguna yang baik gitu supaya penggunanya tidak kebingungan saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada pentingnya UI UX gitu. Yang pertama, meningkatkan pengalaman pengguna. Desain antarmuka yang baik dapat meningkatkan pengalaman yang lebih baik juga gitu dengan membuat aplikasi lebih mudah dipahami oleh pengguna, lebih nyaman digunakan dan lebih menyenangkan gitu. Jadi pengguna cenderung akan terus membuka aplikasi tersebut gitu, akan terus menggunakan aplikasi tersebut dan akan setia lah gitu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada meminimalkan tingkat kesalahan pengguna gitu. Dengan desain UI UX yang baik, itu cenderung meminimalkan tingkat kesalahan pengguna karena pengguna akan lebih mudah memahami aplikasinya gitu. Jadi dengan itu juga meminimalkan tingkat kesalahan pengguna gitu dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah meningkatkan retensi pengguna. Retensi di sini adalah apa ya? Misalnya apa ya?
seberapa sering pengguna menggunakan aplikasi tersebut gitu. Jadi meningkatkan retensi pengguna. Desain yang desain yang baik itu tentunya akan mempertahankan pengguna untuk lebih lama menggunakan aplikasi tersebut gitu. Jadi pengguna akan terus setialah menggunakan aplikasi tersebut gitu. Jadi pengguna akan terus-terusan memakai aplikasi ini gitu. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan pengguna. Jadi desain yang baik gitu kan tadi udah kayak sama seperti yang sebelum-sebelumnya karena desainnya baik, misalnya kayak kemudahan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Jadi ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna yang udah merasa ini aplikasi bagus nih gitu, tentunya kan akan merekomendasikan aplikasi tersebut kepada teman-temannya gitu. Akan apa ya? Membagikan pengalaman mereka menggunakan aplikasinya kepada teman-teman terdekatnya gitu. Jadi ini juga dapat meningkatkan kepuasan pengguna gitu sebuah desain UI UX ini. Selanjutnya ada meningkatkan kompetitivitas. Kan dalam sebuah aplikasi itu pasti ada aja gitu ya. Misalnya kayak aplikasi yang sama gitu. Nah ini tuh meningkatkan kompetitivitas ini tuh jadi si aplikasi ini tuh harus menjadi lebih unik gitu, lebih apa ya, lebih unggul daripada aplikasi-aplikasi lainnya gitu dengan menerapkan UI UX ini. Selanjutnya ada studi kasus. Mungkin teman-teman udah pada nggak asing ya dengan aplikasi Tokopedia gitu. Aplikasi Tokopedia ini merupakan aplikasi e-commerce yang cukup banyak digunakan oleh para pengguna gitu. Nah, si Tokopedia ini menerapkan konsep UI UX di dalam aplikasinya. Berikut ada sekitar 4 contoh kenapa sih Tokopedia ini tuh kelihatannya memakai UI UX gitu. Yang pertama ini Tokopedia mempunyai desain antarmuka yang intuitif. Jadi halaman utama Tokopedia ini dirancang dengan tata letak yang bersih dan sederhana gitu, benar kan? Jadi Tokopedia ini apa ya, lebih ke berfokusnya ke tampilan yang simple gitu, yang apa ya, tidak terlalu banyak warna gitu. Jadi pada halaman utama Tokopedia ini pengguna disambut dengan daftar kategori produk yang mudah diakses serta fitur pencarian yang menonjol. Nah, hal ini juga apa ya, dapat memudahkan pengguna gitu. Kan pengguna membuka aplikasi e-commerce untuk mencari produk, untuk membeli sebuah produk gitu. Jadi dengan adanya daftar produk di halaman utama Tokopedia ini dapat lebih cepat apa ya, memenuhi tujuan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu. Jadi ada fitur search juga kan. Nah, fitur search ini kan bisa apa ya, pengguna gunakan untuk mendapatkan barang yang dia inginkan gitu dengan cepat. Selanjutnya ada pengalaman pencarian yang lancar. Fitur pencarian Tokopedia ini dirancang untuk memberikan hasil yang cepat dan relevan.
Pengguna juga dapat dengan mudah menemukan produk menggunakan kata kunci dan kategori tertentu gitu. Nah, hasil pencarian ini akan disajikan dengan tata letak yang rapi. Dan di Tokopedia kan ada filter juga kan, filter pencarian. Nah, itu juga dapat membantu pengguna untuk mendapatkan preferensi produk yang mereka inginkan gitu. Selanjutnya ada personalisasi pengalaman pengguna. Nah, Tokopedia ini menggunakan data pengguna untuk mempersonalisasi pengalaman belanja. Misalnya kayak aku search di Tokopedia casing casing Spider-Man gitu. Nah, di situ akan muncul-muncul kan. Nah, setelah kita kembali ke halaman utama, mereka akan menampilkan casing-casing lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh personalisasi pengalaman pengguna pada Tokopedia gitu. Jadi mereka merekomendasikan produk yang disesuaikan dengan pengalaman pengguna gitu. Misalnya pengguna search apa, nanti munculnya apa di berandanya gitu. Misalnya pengguna udah beres beli komputer nih, ya beli komputer atau laptop. Nah pasti mereka akan menampilkan misalnya apa ya, kayak produk-produk komputer atau laptop lainnya gitu di halaman berandanya. Nah itu juga dengan personalisasi pengalaman pengguna itu juga kan dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu. Selanjutnya ada desain visual yang menarik gitu. Nah, di Tokopedia ini kan gambar-gambarnya pada apa ya? Pada berkualitas tinggi gitu. Jadi nggak ada yang blur, terus menarik juga untuk dilihat oleh pengguna gitu. Nah, pengguna disajikan dengan tampilan produk yang jelas dan informatif. Ini juga bisa memudahkan pengguna untuk mengambil keputusan misalnya kayak oh ternyata dia mau membeli ini jadi lebih mudah lebih apa ya memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut gitu. Oke. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi UI UX dalam desain aplikasi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi desain yang baik memastikan navigasi yang intuitif, interaksi yang lancar, dan responsivitas yang baik terhadap berbagai perangkat gitu. Hal ini tidak hanya meningkatkan retensi pengguna dan keterlibatan dengan aplikasi, tetapi juga memperkuat identitas merek dan meningkatkan konversi dan penjualan. Dengan memperhatikan UI UX secara cermat, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang lebih efektif, menarik, dan memuaskan bagi pengguna. Mungkin segitu aja materinya. Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, di sini ada yang nanya, apa yang menjadi tantangan atau kesulitan dalam belajar UI UX? Mungkin ini aku jawab berdasarkan pengalaman aku belajar UI UX ya. Sebenarnya eh, rada apa ya? Sebenarnya untuk belajar UX-nya itu sih, misalnya kayak kita setelah melakukan wawancara dan misalnya mendapatkan apa ya menyebarkan kuesioner gitu ya. Nah di situ kan kita harus gimana caranya mengolah data tersebut agar dapat menjadi kesimpulan gitu. Jadi di situ kesulitannya gitu. Gimana caranya biar data tersebutnya nggak nggak miss gitu. Jadi tetap apa ya? Tetap sama dengan apa yang pengguna harapkan gitu. Sedangkan untuk UI-nya itu kesulitannya mungkin lebih ke penempatan layoutnya gitu-gitu, terus warnanya seperti apa gitu. Jadi pastinya pastinya orang-orang yang lagi belajar UI UX itu pasti banyak em, ini apa sih namanya nyari referensi gitu ke aplikasi lain. Jadi eh, referensi tersebut bisa di apa ya dipikirkan kembali oleh para UI UX designer gitu sih kalau sesuai dengan pengalaman aku gitu. Oke, cukup jelas atau belum? Oke, sama-sama. Mungkin eh, sudah cukup ya, tidak ada lagi juga yang ingin bertanya. Kita masuk ke sesi foto dulu, foto bersama. Mungkin teman-teman yang bisa on cam bisa on cam aja untuk dokumentasi. Ya nggak apa-apa yang nggak bisa on cam, yang bisa saja. Oke, satu, dua. Eh, mungkin sekian apa sih materi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.